apakah itu bisa masuk? Tidak, oke. Apakah ibu-ibu lansia, saya tahu kamu bawa pakaian renang, tapi apakah kamu bawa juga Alkitab? Amin. Siapa tahu tas kita penuh dengan alat renang, Alkitabnya nanti dengar saja. Kita buka Alkitab kita. Ini saya dikirim oleh panitia di sini. Siapa aku tidak tahu. Jadi dibilang, it is good. Nanti kalau bahasaku campur-campur maklumlah. Ya, sekarang generasi sekarang belong to the world katanya, menjadi milik dunia. So we can talk in many languages. Tapi kita tidak bahasa roh. Nanti pendeta sumbirin ini nanti bahasa roh. Kita bisa bahasa, kalau nanti Anda mau bertanya dalam bahasa Karo, kalau bahasa Toba ada pendeta Jadiama, nama pendeta sama pertua, dia belum boleh jadi pendeta. Bendarnius nanti yang menjawab. Jadi ini Roma, surat Paulus ke Roma 14 ayat 13 sampai 23. Bisakah kita membacanya secara berbalasan? Jelas dalam bahasa Indonesia. We take turns, katanya, saya ayat 1, Anda ayat 2. Coba di sini kita belajar bekerja sama supaya jangan ada yang lebih cepat, jangan ada yang terlalu lambat. Sebentar ya. Memang karena sudah terbiasa sama lansia di kemenangan tani yang boleh melakukan kesalahan di kebaktian kalau nyanyi dan boleh lambat memenuhi daripada kuota yang diberikan hanya lansia. Jadi kami mengerti bahwa menangani lansia harus kita lihat bagaimana gerak iramanya secara bersama. Oke ya. Jadi saya dulu ayat 13, kamu ayat 14. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersantuh. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Karena itu, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Mama, kenapa kan beda Alkitabnya ya? Ayat 16, malu lansia tidak apa-apa. Kan tadi there is always an excuse for lansia. Edisi baru. Ayat 16, ya ulang. Ayat 16 bersama kalian. Apa yang baik sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seorang akan bersalah jika sekarang makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri,
dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mohon izin Ibu Pendeta, Alkitab saya yang terakhir yang terbaru, edisi 2. Berbeda sedikit. Jadi dari saya memang mengikuti perkembangan. Kalau tadi saya nggak salah loh, karena edisi yang terbaru. Terjemahannya edisi berbeda. Terima kasih. Yes. Jadi ini kita harus saling menerima karena topik kita adalah tadi ketika kita membaca perbedaan slightly sedikit di dalam terjemahan dan senjata. Dan ini kita tidak boleh saling menghakimi karena kita menggunakan Alkitab, bahkan terjemahan misalnya edisi 12 berbeda slightly berbeda dengan edisi 15. So hari ini para lansia yang kami kasihi, kami senang sekali bersama dengan Kamgre. We are talking about ekumena. Tadi pembinanya mama kami, puang kami tadi kan Mergana mengatakan bahwa ini lebih dari 22 denominasi, bahkan ada Katolik. Ini melampaui Dewan Gereja sedunia. Aku lama di Dewan Gereja sedunia. Dewan Gereja sedunia tidak ada anggotanya Katolik. So you are beyond than Dewan Gereja sedunia. Dan Pentakosta punya dewannya sendiri. Jadi ini melampaui semua dewan-dewan. Jadi ini bisa terjadi kalau kita mengaminkan apa yang Paulus katakan di sini. Paulus berbicara secara berhadapan dengan konteks jemaat mula-mula. Kalau nanti dicermati nanti saja pula. Ini sebenarnya satu surat lengkap dari pasal 14 sampai pasal 15 ayatnya yang ke-13. Itu satu pokok pikiran. The matter katanya. Masalahnya adalah kita tahu jemaat mula-mula terdiri pertama sekali adalah latar belakang Yahudi. Jadi di dalam Yahudi agama dan budaya adalah satu. Mereka tidak tahu mana yang budaya, mana yang agama. Jadi budaya sudah dibaptis menjadi agama. Pelan-pelan ya, yang jelas nanti kalau ada tanya jawab, ini loh yang jawab. Kalau Anda mau jawaban dari aku, ke kemenangan tani kita atau diundang lagi ke sini. Dan aku disuruh yang jawab. Jadi aku hanya mengangkat ini supaya dia melihat dia not only dari biblical studies harus dibantu oleh interdisciplinary ilmu-ilmu lainnya. Jadi jemaat mula-mula dimulai dari orang Yahudi. Dan Yahudi kita tahu agama Yahudi budaya sudah dibaptis menjadi agama. Sunat ini bukan hukum agama awalnya. Tidak makan babi, ngapain agama repot soal makan babi. Lalu kalau dijilat anjing harus dikasih pakai air dan pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Karena di sana tidak ada air, jadi pakai tanah. Persis dibilang mama tadi, kalau semuanya dibaptis harus diselam, bagaimana di padang gurun yang tidak ada, udah kering di sini yang kacau, apakah bisa? Karena tidak hanya intinya di dalam 3 nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi esensinya adalah supaya ada pembersihan. Pembersihan jelas biasanya pakai air. So if we don't have water, air, pasir. Kalau nggak ada air, nggak ada pasir, apa ya? Aku PKL ketika SDT Jakarta di Mantinding, ketahuan nanti kalian. Aku tidak pernah tinggal di desa, tapi aku asli orang Karo. Ya sekat dendek. Lalu ketua moderamen saat itu Ginting Suka sudah mewarning, jangan dia di desa. SDT Jakarta bilang tidak boleh, mereka harus PKL di desa. Saya senang saja. Tidak ada kamar mandi. Wah, tahun
Yang absolut itu sehingga jangan Anda membawa-bawa budayamu, dogmatikmu menjadi sesuatu yang absolut. Yang absolut itu adalah yang tidak bisa digugat, yang benar dari dulu hingga nanti hanya Allah sendiri. Tentang Allah adalah interpretasi, tafsiran. Tidak ada yang absolut. Dan tidak ada seorang pun bisa, tidak ada satu agama pun has a right to claim. Nah, apa yang terbenar? Agama adalah pendekatan dari bawah, upaya manusia untuk mendekati Allah. Oke, ini saya masukkan sehingga itu tadi jangan repot soal baptisannya, nggak usah repot, nggak usah. Apalagi nanti soal apalagi menjadi pendeta harus begini, tapi salah. Jadi kalau ekumene katanya as long as satu yang mengikat kita, Trinitas tadi dikatakan sama Mama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita gereja apa? Buat aja gereja ekumene Trinitas. Tapi yang lain-lain ya karena tafsiran berdasarkan konteks, jadi kontekstual. Kita harus tahu keruk mana apa Trinitas. Jadi ini soal makanan. Jadi mereka makan babi gitu. Sebenarnya tidak agama. Kesehatan, faktor kesehatan. Why? Because babi makan semuanya, cacingnya banyak kali. Jadi waktu itu belum kenal obat cacing. Itu satu. Yahudi juga tidak boleh makan makanan yang didapat dari dasar laut. Why? Because too much kolesterol. Jadi dulu mungkin ya tanya mereka. Jadi ketika makan lobster yang enak kebanyakan, wah siapa yang suka makan lobster, tiba-tiba apalagi dia tidak punya jantung, teken dia kan. Wah, kalau dibilang ini faktor kesehatan, jujur saja kita, biar aja semuanya orang mati. Tapi kalau dibilang kata Yesus, gua takut semuanya. Kata Allah, jadi dinaikkan menjadi peraturan agama. Bapakku sunat orang suka tendel, dia enggak Islam. Kenapa? Mana aku tahu? Bapakku tindik. Nah, kenapa orang suka tendel ditindik atasnya dan bapakku sunat? Dulu tidak ada agama Islam, masih pemenang bolang saya. Jadi ini diributkan sama Kristen dari Yahudi. Harus ikut dong, kan kami yang nomor satu. Lalu yang Yunani yang hobi makan apa? Makan babi. Dia bilang, nggak mau lah. Inilah yang terjadi. Kita repot dan Gus Dur bilang, kok hal-hal seperti itu direpotkan loh, kayak taman kanak-kanak. Jadi face being face. Kita harus yang kita gumulkan di sini di ekumene kami ini. Jangan kalau kami toba begini, kalau kami karo begini, ke laut lawan. Nggak main, Anda nggak berkembang, Anda picik. We have to have open mind. Ini ya, open minded. Kepala terbuka karena selama ini kita narrow mind. Hidup ini adalah kumpulan kita semuanya. Mencari kebenaran kumpulan kita semuanya, kumpulan semua dogma belum tentu bisa mengekspresikan keabsolutan Allah. Sama-sama tukang becak, yuk kita semuanya kok ada yang berani mengklaim I am better than you, I am holier than you. Gak bisa. Jadi ini cantik sekali. Hanya Paulus yang bisa menjembatani ini. Ini mau menjadi pemimpin. Salah satu kita katanya ini ada mau jadi pemimpin di GBHP katanya. Menjadi pemimpin tidak hanya mampu melihat secara biblical saja, kontekstual, tapi juga supaya bisa mengayomi semuanya dan tidak bisa satupun tidak mendapat tempat. Sehingga ini yang perlu sekali kebijaksanaan sebagai pemimpin. Ya, jadi sehingga ini kalau kita menjadi pemimpin pendekatan dari atas nggak jalan.
tekanan dari bawah, dari cara melihat, cara sikap ketidakberdayaan. Kalau kita berdekatan dari atas, kita akan menyingkirkan yang lemah-lemah. Tidak boleh. Sehingga Paulus dewasa dan kedewasaan Paulus karena Roh Kudus. Jadi kalau mau jadi pemimpin, terkhusus di dalam satu komunitas yang beragam, jangan bilang nomor satu dia harus dokter, itu aku yang paling qualified. Tapi nomor satu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus membuat semuanya sama di mata Tuhan, sama disayang Tuhan. Tidak ada penindasan. Jadi di sini dikatakan Paulus. Nanti Anda lihat bagaimana solusi dibuat Paulus. Itu di pasal 15. Bagi yang katanya adalah orang-orang Yahudi yang bisa menerima yang kuat. Jadi ini antara yang kuat dan yang lemah. Siapa yang lemah? Orang-orang Yahudi Kristen yang lemah kalau melihat orang-orang Yahudi lain sudah mulai makan babi, lalu tetangganya dan dia sama-sama, malahan dia ketua rukunnya, tapi dia Yunani, dia makan babi. Karena pikiran dia adalah menjadi Kristen harus seperti Yahudi. Itu semuanya yang kuat ini harus tahan diri. Jadi yang kuat tidak bisa mengekspos kekuatannya, apalagi kekuasaan. Sekali pemimpin memimpin memakai kekuasaan di dalam satu komunitas, habis. Bawa pulang itu Darius. Menjadi satu pemimpin membawa kekuasaan. Kan aku ketua moderamen, kan aku ketua klasis, kan aku ketua rukun, habis. Mana kan aku pembinanya, habis. Kekuasaan. Kamu juga selaku pendoa lansia dan juga yang selalu memberi berkat di dalam keluarga. Kamu menangani keluarga itu berdasarkan kekuasaan, habis. Karena semua faktor dunia akan menjadi Tuhan di situ. What is faktor dunia? Homo homini lupus. Yang kuat menghantam yang lemah. Tidak ada tepos seliro, tidak ada ibah hati. Allah tidak datang menunjukkan dirinya dengan kekuasaan, tapi dengan kelemahan. Ini, dan ini kita sering sering lupa akan itu. It's easily, lebih gampang, easier katanya, lebih gampang langsung memaksakan kekuatan. Kan uang aku. Ini orang yang sudah ketakutan, khawatir, memakai kekuatannya. Dia pikir mengandalkan pikirannya, hartanya, jabatannya, statusnya. Nel. Kalau engkau pada Allah, jatuhkanlah dirimu, kan engkau hebat. Yesus bilang, Nel, dia bisa. Jadi ini, jangan pakai kekuatanmu terus menindas mereka dan engkau mengatakan tak ada tempat bagi yang lemah. Ingat nasib, tidak ada tempat bagi yang lemah. Dalam kerajaan Allah semua harus ada tempat. Lansiaku, naderas bapakku, we are created differently. Kuterjemahkan, semua anakmu, kempumu diciptakan Allah berbeda. Jangan kita pilih saya, lebih menami-nami yang kuat, dan kita tidak memandang yang lemah. Tidak bisa, karena lah salah mereka. Mereka Pentium 3, anak Sintua Pentium 5. Keberhasilanmu jadi lansia jika engkau bisa melakukan hal yang sama, malahan lebih mendukung yang lemah. Allah tidak adil mengapa ada yang 4, ada yang 5. No, ini keadilan Allah. Selama kita belum mampu melihat kehidupan dari kacamata ilahi, kita tidak akan pernah mengerti keadilan Allah. Perbedaan adalah keadilan Allah. Mengapa kita sebut itu ketidakadilan? Karena di pikiran kita adalah Allah
5. No. Ini adalah ujian bagi kita supaya kita bisa memanage. Apa? Si tangan-tangan saling menolong. Apa ini juga? Complement each other. Saling melengkapi. Jadi Anda semuanya di dalam satu organisasi besar. Ada Pentium 5, di keluarga kamu Pentium 5, Pentium 3, Pentium 2. Semuanya harus mendapat tempat berdasarkan Pentium mereka. Mana yang disayang Allah? Semua disayang Allah. Dan tak usahlah cepat kali berdoa. Yang Pentium 1, aku jadi Pentium 5 lah. Aku jadi ketua rukun lah. Aku jadi ketua moderamen lah. Stroke nanti Anda. Why? Semuanya itu sudah digariskan Allah berdasarkan software yang sudah Allah berikan. Otherwise, itu menjadi beban. Untuk apa hidup kalau berbeban? Untuk apa memegang kekuasaan itu kalau tidak bisa kita nikmati? Rugi ya. Hidup harus dinikmati. Jadi kalau capek terus selalu apa? Mengeluh itu apa ya? Jadi mungkin ada yang salah. Apa? Itu sebenarnya bukan posisi untuk kita. Jadi kamu semuanya ini sebagai lansia harusnya mengajari itu menuntun anakmu sehingga tidak sembarangan mengumbar nafsu. Karena apa? Karena dunia selalu mau mengatakan bibit bebek bobot. Tirulah kakakmu, dia Pentium 5, yang engkau marahi Pentium 1. Kenapa Anda mengatakan begitu? Karena Anda sendiri kurang menyadari bahwa we are created differently. Dan jangan pakai bibit bebek bobot di dalam faktor kesuksesan. Aku pertama sekali bersamamu di sini. Kita tidak tahu kapan lagi, sehingga perkenankan saya untuk mengucapkan ini. Jadi habis hutangku karena aku adalah orang yang berutang kepada Tuhan. Kali keberhasilan setiap manusia bukan karena dia pernah di Dewan Gereja Sedunia, bukan karena dia doktor seperti aku, dan tamatan juga bukan abal-abal, bukan. Keberhasilan seorang manusia adalah jika dia setia tinggal dalam rancangan Allah, seperti Yesus Minggu Passion. Jadi apa rancangan Allah pada cucu kita, pada anak kita? Jadi bukan keberhasilan karena dia jenderal. No. Apakah itu rancangan Allah dia jenderal? Oke, tapi kalau dia bukan rancangan Allah dan kita melakukan segala cara sehingga orang kaya paling banyak naik nyogok untuk masuk polisi, mau masuk militer, masuk apa, malu kita membacanya. Dan itu bukan rencana Allah, dan itu bukan berkat, jadi kutuk. Sehingga kita mengeluh udah habis uangku, tidak ada. Kalau semua pekerjaan kita tidak mampu kita nikmati, we have to question. Lalu ini yang dikatakan Paulus, sehingga katanya orang yang kuat, mari kita baca yang ayat 15. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Jadi di sini banyak pembinanya kan sudah mengerti, sehingga yang tadi katanya ada yang battle, ada yang ini, tidak apa-apa, karena kami juga melewati ininya di dalam apa ekumena. Dan jangan dimusuhi. Mengapa Yesus mengatakan jangan gigi ganti gigi, kasihlah musuhmu? Karena semua orang yang masih narrow-minded, belum berpikiran terbuka, menganggap itu absolut, itu hidup kan proses. Jadi mereka ini sebenarnya memerlukan waktu. Kalau kita langsung tidak memberikan kesempatan pada mereka, Allah tidak pernah tidak memberikan kesempatan kepada kita. Yang harus kita tiru yang ditulis Paulus ini adalah cara Allah bagaimana deal dengan kita. Jadi kasih setiap orang kesempatan sampai mereka mampu melihat kehidupan ini dari kacamata ilahi. Jadi ini bagus sekali
Paulus ini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Jadi apa yang menjadi, ini teori sosiologi bela saya pikir ya, apa yang mengikat kita bersama di sini, itu yang tadi saya katakan, Trinitas, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang terus kita kembangkan, yang mengikat kita, bukan yang memisahkan kita. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia hebat, dia sudah melewati proses, tapi dia tidak untuk dirinya sendiri. Ini hidup, diberkati untuk memberkati. Dan ini yang kata Yesus, kasihilah musuhmu. Karena semakin orang menyakitkan kita, kalau kita membenci mereka, kita sakit. Karena orang yang menyakiti sesama, dia dalam keadaan sakit. Sehingga kalau kita membenci mereka, kita sendiri jadi ikut sakit. Harusnya kita memberikan obat kepada orang-orang yang sakit. Ini ya, jadi kasihi mereka, doakan. Terus kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berteguh pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Kristus Yesus. Dan ayat 7 saya lompat, supaya ini terjadi dalam komunitas kita. Sebab itu terimalah satu akan lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi alasan Paulus ketika Pentakosta atau gereja karismatik mengatakan harus begini semuanya, kan mereka menunjukkannya kepada untuk kemuliaan Yesus. Dan ada juga yang mengatakan, no, tidak usah diserang, percikan saja, kan juga untuk kemuliaan Yesus. Loh, sama-sama untuk kemuliaan Yesus kok jadi rame. Nah, ini dikatakannya. Jadi carilah di mana yang menjadi titik temu di dalam kebersamaanmu di sini, para lansia yang ekumener, beyond dan Dewan Gereja sedunia. Jadi yang mengikat kita adalah Trinitas. Dan ini dikatakan oleh Paulus, dan di ujungnya dikatakannya di ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Banyak yang kusiapkan, tapi aku biasa khotbah di Kemenangan Tani 1 jam lebih. Kalian sini kasih 30. Kemarin aku di Auri sampai mereka bilang, Bu, sudah selesai. Aku nggak tahu berapa lama. Jadi tolong dikasih tahu, sudah selesai aku? Hampir. Nah, kan makanya. Jadi saya nggak mau lagi nanti dibilangnya, Bu, udah selesai. Karena ada lagi nanti para pendeta kita, sehingga ada beberapa hal yang mau poin saya di sini adalah tidak ada yang najis dari dirinya sendiri. Kalau begitu tidak ada makanan halal tidak halal, semuanya halal. Persoalannya adalah, dan jangan dikasih babi jadi babi berukuran angin suka tendel dan agama Kristen, jangan begitu. Itu kan kita menjadi narrow-minded, tapi kita yang mengerti, tenang saja, nggak usah rame, karena mayoritas orang buta, orang yang belum mengerti. Kamu bilang orang buta, ya nggak apa-apa. Ada satu yang mau saya lempar, tapi kamu mau tanya nanti biar mereka yang jawab ya. Tidak ada yang najis dari dirinya sendiri, itu makanan, minuman, apalagi katanya, dan hari-hari. Saya mau lempar, bagaimana soal makanan minuman yang sudah dipersembahkan kepada kuburan-kuburan, kepada pekong-pekong yang ada pada kita. Apakah itu najis apa tidak najis? Anda tanya nanti kepada yang tadi. Lalu di sini kita harus mengidentifikasikan diri kita. Apakah yang mana kita kuat, yang mana kita lemah. Ingat ya, jangan pernah kita singkirkan di keluarga kita, di komunitas kita, di gereja kita, di masyarakat kita yang lemah.
Yang lemah bukan disingkirkan, yang berbeda bukan disingkirkan, tapi kasih mereka, berdoalah supaya mereka mendapat kesempatan untuk menjadi open minded. Hidup adalah proses. Kamu sendiri selama masih diberikan kehidupan still berproses. Jadi gunakanlah waktu yang Allah berikan dalam proses. Oke, habis. Yang lemah ini belajarlah lebih banyak, dan ini baca kitab suci, apalagi doa tiap hari, dan untuk mengerti. Udah habis? Habis? Udah habis. Jadi satu lagi. Ibu, bapak, beriman ini tidak perlu stempel gereja. Nanti gereja marah sama aku. Beriman ini tidak perlu stempel KTP. Beriman ini adalah personal. Beriman ini adalah hubungan kita dengan Allah. Beriman ini ditunjukkan di dalam cara kita, way of life, way of thinking, dan cara kita merasa. Amin. Amin.